Selamat malam. Ya, Po. Apa? Lanjut bab 2. Oh, Bab 2. oh Sik. iya Tur, Ya, ini sama pertanyaan yang ini kalau. pertanyaan Oke, betul. Ada pertanyaan sik. tiga Sebelum pertanyaan. kita menginjak bab 2. Oke, oke. Oke, satu. Dok, manusia kan 2 kali migrasi keluar dari Afrika. Tahun berapa keduanya? Tahun berapa aja? Tahun Yang berapa ditanyakan aja? itu. Tahun berapa aja? Gini loh yo. Ini kalau kita ngomong, kalau tahu bilang tahun berapa itu sama dengan pertanyaan kalau gini. Kamu itu ya, gitu ya. Kamu itu eh, dari anak-anak berubah menjadi remaja itu tanggal berapa, jam berapa coba? Nggak tahu. Nggak ada Hmm. gitu ya itu. Ini jadi yang kalau kita berbicara mengenai apa namanya apa namanya exit of Africa itu keluar dari Afrika Hmm. itu ya keluar dari Afrika itu pada saat manusia itu pertama kali itu masih Homo erectus 2 juta tahun yang lalu. 2 juta tahun Homo yang erectus ya? lalu. Homo erectus itu yang pertama keluar. Nah, ini kan kita membahas yang pertama ya. Pertama pertama eh, pertama itu nenek moyang kita manusia yang dianggap sebagai lebih dekat dengan manusia, pisah dengan saudara-saudaranya yang lain yang Hmm. kelompok non homo itu ya. Itu adalah Australopithecus yaitu 7 juta tahun yang lalu. Kemudian DS 5 juta itu suwe lho rek yo tak kandhani ndasmu yo ngono. Lu 5 juta tahun itu lama itu ya, 5 juta tahun itu lama. Nah, kemudian pada saat kita itu sudah berkembang, ada yang jadi gorila, ada yang Australopithecus juga gitu, ada yang namanya Homo naledi. Homo naledi itu meskipun sama-sama Homo, garisnya beda dengan Homo erectus ya, itu Hmm. ya. Itu 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 beda. Nah, pada saat jadi Homo sapien yang pertama, Homo sapien itu setelah ada Homo sapien kira-kira 350.000 tahun ya. 350.000, 300 sampai 350.000 tahun yang lalu sudah ditemukan. 50.000 loh ya, rentang waktunya ini kita ngomong 300 sampai 350.000. Jadi sekitar 300 sampai 350.000 tahun yang lalu itu sudah ditemukan jejak-jejak di mana yang namanya ini kehidupan-kehidupan ini spesies-spesies ini sudah sama atau Keluar. bolehlah dikelompokkan sebagai Homo sapiens gitu. Ya sama dengan gini loh. Cito umur 5 tahun sama Cito umur 6 tahun itu kan sama-sama Cito anak-anak gitu ya. Ya. Ya ya itu. Kamu kalau lihat umurnya Cito umur 5 tahun sama 6 tahun tentu beda gitu. Cito umur 10 tahun ya beda, tapi Cito 10 tahun tuh belum remaja gitu ya. Hmm. Durung sebo kuburan. Ngono ya, ngono. Cito umur 10 tahun itu durung sebo kuburan. Bajilah. Lah ya, itu ya, itu. Oke. Nah, jadi kalau kita mengatakan tahun berapa yang pertama itu pada saat Homo erectus. Yang kedua itu pada saat Homo sapien ini. Diperkirakan Yang sekitar kedua. 100 sampai 150.000 tahun yang lalu. Ya, diperkirakan gitu. Nah, itu ya, dan pada saat kira-kira 100 sampai 150.000 tahun yang lalu terjadilah kawin silang loh ya. Kawin silang antara antara Homo sapien yang keluar dari out of Afrika Afrika. yang kedua itu out Afrika dengan nah ini dengan perempuan Neandertal loh di sekitar Mediteran situ gitu ya di sekitar Mediteran atau mungkin dia itu sedang ini ya Homo sapien kita ini yang pertama itu sedang ziarah ke Yerusalem yang tidak tahu. Ya bukan, ya memang keluar Yerusalem belum ada ya itu. Ya. Ya Yerusalemnya belum ada. Nah, di sekitar Mediteran itu terjadilah kawin silang yang menumbuhkan manusia ini. Hmm. Kalau pertanyaannya, lu mosok sakmono kean manusia itu nenek moyangnya cuma satu gitu. Ini loh ya, mikirnya itu gini. Ya
tentu saja ada gitu ya, ada manusia yang hasil kawin silang misalnya antara Homo neanderthal laki-laki dengan Homo sapien eh, perempuan. Tapi perempuan. tidak ditemukan jejak-jejaknya. Kenapa? Lah ya mungkin sudah punah. Mungkin ada, tapi sudah punah gitu ya. Ya mungkin tidak hanya satu itu ya yang namanya hasil kawin silangnya antara Homo neanderthal eh, wedok dan Homo sapien laki yang kemudian jadi Homo sapien sapien ini mungkin, tapi jangan jangan lupa gitu ya. Jangan lupa 75.000 tahun yang lalu itu ada letusan besar duer gitu ya. Yang namanya itu loh Gunung Toba Gunung meletus itu. Toba Diperkirakan manusia itu tinggal 1.500. Ya. Ya 1.500 maksimal biji itu. itu. Yang maksimal 5.000 ya. Ada yang bilang 5.000 lah ya. Tapi ya angka Tapi 5.000 ya tetap 1.500 itu dikit ya. ya. 5.000 itu tetap dikit. Mbok konang tak mbok gonang stadionnya sih kosong. Ngono lho ya, ngono. Iya. Mbok ya iya ngono. Mbok gonang stadionnya kosong. Jadi kalau 5.000 itu cuma sedikit dibawa ke stadion itu masih kosong stadionnya gitu ya. Ya, jadi 5.000 itu kecil gitu ya. Itu seluruh dunia gitu ya. Hmm. Nah, kalau kita pakai rentang waktu itu ya, 75.000 tahun yang lalu itu, 75.000 tahun yang lalu itu sebetulnya manusia juga sudah mencapai itu. Ada yang mencapai di mana? 75.000 tahun yang lalu ya sudah di era Asia ini ya, Hmm. di Eurasia itu ya Eurasia. itu. Ya itu. Itu Eurasia. Tapi belum sampai ke arah misalnya Amerika belum gitu ya. Di Amerika itu kan menunggu yang namanya apa namanya zaman es berakhir ya 13.000 tahun yang lalu. Apalagi di daerah Pasifik itu. Pasifik itu terakhir dihuni gitu ya. Ya itu. Oh, Nah, kalau kita balik, oke. terakhir kan dihuni. Kalau di bab 2 ini kan dijelaskan oleh Jared Ya, Diamond gitu ya. Ya, di Jared Diamond bahwa yang namanya bumi ini semua itu dijelajahi manusia itu ya. Bahkan manusia itu mencapai ujung selatan Amerika Selatan itu pada 10.000 tahun yang lalu. Mereka sudah sampai ke sana gitu ya. Jadi kalau disebut apa namanya penemu benua Amerika sampai Columbus lah prasamu gurung ono wong nang kono wis ono ngono ya. Hanya saja adalah orang Eropa yang pertama kali menyeberangi lautan Atlantik dan sampai di benua Amerika itu adalah pasukannya Columbus ya apa namanya rombongannya Columbus membawa 3 kapal Nina, Pinta dan Santa Maria. Nanti itu ada nih ya. dijelaskan ini. Di sini tidak ada, di sini tidak ada yang ada di buku yang ketiga ya Nina, Pinta dan Santa Maria itu. Nah, itu adalah hadiah dari Ratu Isabella. Jadi sebetulnya ya akhirnya kalau kita pertanyaannya balik tahun berapa itu? Tahun berapa out of Africa yang pertama pada saat Homo erectus gitu Homo ya. erectus. Nah, Homo erectus pada saat sekitar 1,5 sampai 2 juta tahun yang lalu lah ya. Lebih ya sekitar 1,5 juta itu 2 juta tahun yang lalu itu mereka keluar out of Afrika. Dalam waktu yang tidak sampai 1 juta tahun mereka sudah sampai ke Pulau Jawa. 1 juta itu suwe lho rek tak kandhani yo. Kon Hmm. mlaku kon mlaku gremet iku 1 juta tahun, 1.000 tahun aja lama gitu. 1.000 tahun itu lama. Nanti kita membahas ya. 1.000 tahun itu yang mengerikan itu nanti kita bahas tentang bab kedua ini ya. Jadi Oke. kira-kira 150.000 tahun yang lalu out of Afrika yang kedua, kira-kira 1,5 sampai 2 juta apa namanya tahun yang lalu. Yang Oke? pertama. Ya, oke. Ya Oke. wes. Yang Pertanyaan kedua, yang kedua, pertanyaan Dok. kedua apa? Dok, apakah orang sakit jiwa skizofrenia lalu diruqyah bisa sembuh, bisa benar-benar sembuh? Nah, iki ngomongi Jared Diamond kok mendadak rukyah iki apa iki? Ya, Iki apa arek iki? iki pertanyaan sing kemarin, sing Oh, wingi, mesti oh. melenceng biasa. Iku sing takon
sapien apa munyo? Ini ya itu ya gini. Sudah ratusan tahun ratusan tahun dalam dunia kesehatan terutama dalam dunia kesehatan mental ya gitu ya. Dunia kesehatan mental yang terbukti untuk mengobati penyakit mental ya obat-obatan gitu ya. Ya, itu. Bahkan psikoanalisanya Sigmund Freud itu ternyata tidak terbukti bisa menyembuhkan orang skizofrenia atau bahkan orang depresif atau apa bipolar itu tidak terbukti. Bahkan ya pernah ini kenapa yang ini. Ada seorang yang mengikuti sesi ya, depresif jadi bipolar. Bipolar ini tahun 70. Ya, jadi tahun 70-an itu ya. Ada penderita bipolar yang dia sudah menjalani eh, apa namanya sesi-sesi yang namanya psikoanalisa selama 20 tahun. Oke. Bipolarnya nggak membaik. Dia mendadak membaik setelah minum obat yang mengandung litium ya, preparat litium membaik itu ya. Ya, jadi dulu ada orang yang dipasung gitu ya, schizophrenia. Terus kemudian dia apa namanya dikonseling apa ya, terus kemudian apalah apa namanya itu sesi-sesi psikoanalisa itu. Itu tidak pernah terbukti menyembuhkan. Sampai sejauh ini yang terbukti bisa menyembuhkan atau mengobati penyakit mental adalah obat-obatan gitu yang Obat-obatan. dikeluarkan oleh ini. Meskipun ya teknik-teknik dasar psikologi, psikiatri yang melibatkan psikoanalisa, terus kemudian apa itu namanya psikoterapi itu ya ada yang membaik kalau yang namanya levelnya itu ringan gitu ya. Ansietasnya itu ringan, misalnya kecemasan yang ringan, diajak ngobrol gitu ya, kecemasannya hilang. Tapi kalau gangguan cemas yang berat itu ya memerlukan obat-obatan. Kalau gangguan cemas ringan, biasanya diajak belanja gitu, cemasnya hilang Belanja, gitu ya. betul. Diajak Diajak belanja, tarik diajak tunai. nonton, diajak tarik tunai, tapi bayar ono. Ojo mbok ngomong bayar dhewe, tambah meletek ndase ya ngono. Cak belanja malah kon bayar Ah, dhewe. ngono ya. Jadi Oke. yang namanya coba japu, tai asu segala macam itu tidak pernah terbukti menyembuhkan itu ya. Apa namanya menyembuhkan gangguan mental, baik itu psikosa ataupun neurosa. Yang sudah terbukti adalah obat-obatan, Obat-obatan. meskipun ditinjau ada yang namanya psikoterapi. Psikoterapi itu beda loh ya dengan yang namanya apa misalnya dengan apa hipnotis itu Hipnotis. beda itu. Kalau psikoterapi sebelum diterapi itu didiagnosa dulu itu ya. Hmm. Jadi psikologi terus kemudian psikiatri itu sebelum melakukan terapi itu ditentukan dulu ini sakitnya apa gitu. Oke. Ada yang namanya diagnosis atau diagnosa. Jadi ada psikodiagnosa itu ada. Lale ini jenenge apa hipnoterapi, moro-moro terapi itu. Belum didiagnosa. Emang ada hipnodiagnosa? Coba, mana ada kan nggak ada itu. Hipnoterapi, loh, saya tahu belum didiagnosa kok sudah diterapi itu. Penyakitnya itu apa? Gitu. Terus yang diterapi itu yang mana? Kalau kita belum pendiagnosa, lah yang mau diterapi itu loh apanya? Gitu. Ya, oke? Oke. Oke, wes, ayo, Terakhir, apa ya? terakhir iki Apa? jawab singkat aja. Terminal lucidi itu beneran ada nggak? Apa? Terminal lucidi. Ya diada-adain ya ada aja Oke. itu. Oke, Yang sudah gitu-gitu itu terjawab. diada-adain ya ada aja itu. Ya. Oke, sudah entek. Ente? Sekarang bahas Oke. entek. Kita sekarang membahas, aduh, aku ini, Bu, ini yang judul yang kedua ini, apa namanya, bab 2 ya, dari Mm-mm. bagian 1. Ini kan masih bagian 1 ya. Masih bagian Bagian satu. 1 ya, tuh, dari Eden ke
Kahamarka gitu ya. Kamar. Sebetulnya ini bagian satu ini eh, menyedihkan kalau dibaca itu ya. Bagaimana manusia itu dari Taman Eden. Wah, yang waduh apa namanya tenang gitu ya. Penuh dengan ketenangan. Gini, kembali lagi kenapa kok diberi judul dari Eden to Kahamarka itu. Hmm. Kahamarka itu sebetulnya Kajamarka. Kajamarka itu kalau dibaca dalam bahasa Spanyol Kahamarka ya. Kahamarka. Kahamarka itu. Kayak sama dengan gua adalah Jara gitu ya kan kalau ada kota di mana di di Meksiko bagian selatan itu Hmm. adalah gua Hmm. adalah Hara gitu itu adalah orang Meksiko itu bahasanya bahasa Spanyol tapi gua adalah Hara itu bahasanya bahasa Portugis kayak orang Oke. Brasil gitu ya kayak orang Brasil itu makanya dulu waktu apa namanya sepak bola Meksiko tahun 86 itu. Ini Apa Meksiko 86. Itu apa namanya pembesar-pembesar FIFA itu apa pembesar-pembesar FIFA itu dulu itu semua itu berat sebelah ke mana? Ke Brasil. Mereka itu kayaknya pingin Berhasil Brasil yang itu menang. menang lagi gitu. Bahkan Brasil itu diberi privilege gitu ya, diberi privilege. Dia mainnya babak penyisihan itu di Guadalajara itu. Aku merono. Iya, Dad. Sampai itu kaos yang Meksiko 86 itu. Meksiko 86. Oke. Ya itu. Aku merono di Guadalajara. Ternyata yang namanya apa eh, apa namanya di Guadalajara itu memang isinya orang Portugis dan pro pro Brasil semua. Nah, Cajamarca ini adalah kejadian di mana yang namanya orang kulit putih yang beberapa gelintir mau bisa menghabiskan penduduk Penduduk pribumi. penduduk pribumi 3 kerajaan itu ya. Dan, Maya, Inka, dan Aztec. Itu memang ini adalah bagian bagian awal yang mengerikan. Tapi jangan kaget, gitu ya. Di bagian-bagian seterusnya itu buku ini adalah mengerikan. Betapa yang namanya manusia itu yang namanya omong kosong lah, moral segala macam itu ya. Bahkan pendahulu-pendahulu kita yang kita anggap yang namanya pahlawan itu ya brengseknya minta ampun gitu ya. Iya, tapi bagaimana juga kita harus berterima kasih kepada orang-orang brengsek gitu ya, termasuk ya mungkin orang tua kita dan kakek kita brengsek, ya sudahlah. Tanpa tanpa mengurangi rasa hormat mengurangi rasa saya kepada orang hormat. tua, ya, ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada orang tua dan kakek ya saya pernah bilang bahwa mereka brengsek. Oke, enggak apa-apa gitu. Tanpa mengurangi rasa hormat. Eh, sama dengan yang disampaikan di bab ini. Jadi judulnya adalah eksperimen sejarah alami, gitu ya. Hmm. Eksperimen sejarah alami di bab ini tidak banyak sih yang dibahas oleh siapa namanya, Kak dibahas Jared. oleh Rick Jared. Tapi Jared di sini gini. Jared dalam hal ini di bab ini menjelaskan bahwa yang namanya penelitiannya itu berdasar, gitu ya, berdasar. Ya. Hmm. Oke ya, kita mulai ya. Nih, mengenai eksperimen sejarah alami. Kalau disebut eksperimen ya nggak cocok lah ya, gitu ya. Eksperimen itu gini loh ya. Eksperimen itu kalau kita itu misalnya ada anjing ini, kita punya 10 ekor anjing, terus masih atau 100 ekor atau 50 ekor ya gitu. Masing-masing anjing itu kita pisahkan 10 misalnya 10 anjing, 10 anjing, 10 anjing kita pisahkan di daerah yang berbeda gitu ya. Terus kita isolasi secara geografis gitu ya. Masing-masing tidak ketemu, masing-masing diberikan kondisi yang berbeda gitu. Nanti dilihat 5 generasi lagi apa jadinya mereka gitu ya. Lah Hmm. itu namanya eksperimen Eksperimen. gitu. Eksperimen. Tapi eksperimen pada anjing itu sudah terbukti gitu. Anjing itu nenek moyangnya kan 15.000 tahun yang lalu ya serigala gitu. Hmm. Ya. Jadi 15.000 tahun yang lalu kita tidak menemukan yang namanya canis familiaris. Tidak ada gitu ya. Jadi kita nggak kenal. Yang ada ya serigala gitu ya.
Yang ada ya serigala gitu ya. Ya canis lupus gitu ya. Itu serigala gitu ya itu. Nah, serigala ini karena didomestikasi terus diberikan itu, terus mereka itu menjadi menjinak gitu ya, menjinak. Nah, bayangin aja, selama 15.000 tahun yang lalu sampai sekarang, anjing-anjing ini dibentuk oleh manusia gitu. Ya, manusia yang kepingin anjingnya pendek, begitu ada kawin apa anjing yang pendek varietasnya dikawinkan dengan yang pendek, kakinya pendek, abangnya panjang, jadilah Haspapis gitu ya. Ya, ada yang kecil gitu ya, makin kecil dikawinkan dengan yang makin kecil dikawinkan dengan yang makin kecil, jadilah anjing pudel gitu ya. Ya, Yang gede malamut itu tetap gede gitu, bahkan malamut itu lebih gede dari orangnya, dari orang yang punya. ya dari serigala pada umumnya gitu. Serigala itu gede memang. Kamu Hmm. pernah lihat serigala itu gede memang gitu ya. Sak wedhus kurang gede gitu ya. Wedhus kalah gede, hampir sesapi gitu. Itu serigala gitu ya. Ya itu jadi akhirnya seperti yang sebetulnya eksperimen manusia itu ya anjing ini gitu. Ya, anjing. Anjing itu adalah eksperimen manusia. Sama-sama anjingnya. Spesiesnya masih sama. Spesiesnya adalah Canis familiaris. Gitu. Tetapi yang namanya Chihuahua yang kecil itu, gitu ya. Chihuahua, terus kemudian pudel, apalagi Pompire, gitu kecil-kecil gitu. Itu masih satu spesies dengan yang namanya herder itu ya. Sama yang namanya Doberman gitu ya. Anjing gitu. Kamu kamu membayangkan nggak Doberman diperkosa Chihuahua? Coba. Gimana caranya? Lah kan nggak mungkin. Iya. Ya itu. Ya. Jadi antara Chihuahua dengan yang namanya Rottweiler gitu, itu sudah terisolasi secara biologis Iya. gitu. Iya. Ya itu. Sulit mengawinkan silang antara ada kawin silang kalau dengan sendirinya antara Chihuahua jantan dengan Rottweiler pak perempuan nggak mungkin ya apa mau gak nutut dong ancik-ancik dingklek ya gak iso tuh gitu ya mbok mbok mas yo ancik-ancik dingklek ya gak iso mbok mas yo sing jenenge Rottweiler dekem-dekem ya gak contoh gak nutut gitu ya ya itu. Itu Oke. adalah eksperimen manusia tentang yang namanya spesiasi itu. Tapi 15.000 tahun ya, apa nama? 15.000 tahun yang lalu, 15.000 tahun tidak cukup untuk mengubah satu spesies menuju spesies baru gitu ya. Memerlukan ratusan ribu bahkan jutaan tahun untuk menumbuhkan spesies baru gitu. Jadi jangan ada ngira ini udah bertahun-tahun di kebun binatang itu monyet-monyet kok nggak pernah bisa Nggak jadi berubah. manusia loh ya kan itu loh oh, ya nggak gitu ya itu 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 yang menemukan jadi anjing yang demikian beda antara Chihuahua dengan Rottweiler itu masih spesies yang sama gitu ya spesiesnya sama jadi secara genetik sama bentuknya aja yang berbeda kenapa itu dikembangkan yang dikembangkan adalah bakat bakatnya diekspresikan bakatnya itu diekspresikan jadi pada dasarnya itu ya podo ambek ngelumpukno ini sing ya apa iki wis iki satu kelompok iki pokoknya kalau yang nggak bisa gitaran dibunuh yang nggak bisa main gitar dibunuh akhirnya itu ya satu populasi itu ya pinter gitar semua gitu karena yang berbakat selain gitar dihabisin gitu itu seperti itu tapi sekali lagi ini ya, nggak bisa ini diterapkan ke manusia Ya. gitu ya, eksperimen secara alami. Nah, yang yang dikatakan eksperimen secara alami ini adalah ini terjadi Pak, baru terjadi ini ya. Ini di awal di alinea-alinea awal aku gak nggak buku nih tuh. Kamu yang bawa mana? Tunjukin tuh. Nah, itu ya. Itu adalah bukunya Jared Diamond yang berbahasa Indonesia, terbitan KPG. KPG Gramedia gitu ya. Jadi
kita mulai di bab 2 itu ya. Di bab 2 itu disebutkan ini adalah kejadiannya itu di Selandia Baru ya, wilayah Selandia Baru, di Hmm, Kepulauan Chatham namanya. Kepulauan Chatham. Kepulauan Chatham itu kira nggak jauh itu. Masih jauh Jakarta Surabaya. Hampir sama ya Jakarta Surabaya. 500 mil lah ya. Mm-mm. 800 kilometer ya. Ya, wis lah apa namanya Jakarta Surabaya. Sebelah timur Selandia Baru. Jadi di lautan Pasifik itu pulau yang paling gede itu ya Selandia Baru itu. Selandia Baru itu ada Oke. 2 pulau namanya Pulau Utara dan Pulau Selatan gitu ya. Nah, Selandia Baru sendiri itu baru dihuni manusia itu paling akhir gitu. Ini akhir di Pasifik itu, Selandia Baru dan beberapa pulau di sekitarnya itu justru paling akhir. Lebih dahulu manusia itu sampai ke Pulau Paskah gitu ya. Pulau Paskah itu adalah kepulauan di Polinesia paling timur dan itu ya, lebih dekat ke Amerika Mm. ketimbang ke Asia gitu. Nah, kejadiannya itu baru baru 200 tahun yang lalu, belum sampai 200 tahun yang lalu. Tepatnya adalah tanggal tahun 1835 Desember. Ya, itu. Itu November. terjadi November ya, Desember Ya, gitu ya. Gini loh. Jadi kejadiannya ini terjadi pada 1835 Desember. 35. Desember ya. Ini Ah, kejadian brutal ini ya, gitu. Nah, kenapa? Ini hebatnya itu sampai tanggal-tanggalnya itu Jared itu bisa dicatat. tahu loh, ya. Jadi kejadiannya Nah, iya. itu pada tanggal 19 November. Nah, itu kon bener itu ya. 19 November Mm-mm. tahun itu datanglah sebuah itu satu kapal gitu ya yang membawa 500 orang Mati orang. Maori gitu ya. Jadi ya, dia itu tiba satu kapal, kapal di sini 500 itu saja nih yo gede ya itu ya. Ya besar. Tapi ngomong-ngomong, kalau mereka itu sudah bisa menyeberangi yang namanya lautan Pasifik, Lautan. mereka itu punya yang namanya teknologi kelautan yang memadai itu punya. Bagaimana orang dari Eurasia itu terus kemudian sampai ke Australia gitu. Tapi ngomong-ngomong Australia sudah ada ya, udah sampai Hawaii, Hawaii itu juga sudah dihuni orang gitu. Ya, Hmm. nah, yang terakhir ini justru apa namanya Selandia Baru. Selandia Baru itu kurang dari 1.500 tahun. Jadi mereka datang ke situ itu adalah sekitar 1.000 tahun Masehi. Tahun 1.000 Masehi gitu ya. Tahun 1.000 Masehi gitu. Itu itu baru manusia itu mencapai yang namanya Selandia Baru. Selandia Baru itu ya 800 itu 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 Borobudur sudah ada loh, mereka belum nyampe ke sana gitu ya Borobudur Wangsa Sailendra Wangsa Sanjaya sudah ada itu belum sampai ke sana gitu ya. Tapi nah kejadiannya itu adalah baru 200 tahun yang lalu, belum ya 200 tahun yang lalu, kurang 10 tahun. Kurang ya. Ya, jadi pada tanggal 19 November tahun 35 itu datanglah sebuah kapal, membawa kapal itu. Ini aku meragukan lah ya kalau itu 500, mungkin ya beberapa kapal itu ya. Beberapa kapal. Oke lah ya. 500 orang Maori yang bersenjatakan bedil. Jadi bayangin aja, ini orang Maori sudah membawa membawa senapan, pentungan, kapak itu ya. Ya. Terus kemudian diikuti dengan kapal lain yang berisi sekitar 400 orang Maori yang datang lagi pada tanggal 5 Desember lah ya. Jadi ini 2 kali ini Dua ya, dua kali. kali. Jadi ada 2 kali orang Maori itu datang ke Pulau Chatham gitu ya, gitu. Nah, orang-orang Chatham ini sukunya beda, namanya Moriori itu ya. Sukunya itu beda. Jadi orang Moriori dan orang Maori. Nah, ini ya disebut orang ya gerombolan lah ya, karena kalau kalau siapa namanya si Jared Diamond itu
mengistilahkan yang datang itu ya memang gerombolan itu ya. Ya, gerombolan itu. Jadi gerombolan orang Maori itu mulai mendatangi pemukiman orang Moriori gitu. Dan mereka itu mengklaim bahwa orang Moriori itu budak mereka gitu. Budaknya orang Maori gitu ya. Wes lah ya. Ya, sudah dengan perlawanan yang sebenarnya waktu itu orang Moriori ya lebih banyak gitu ya. Bayangkan aja 900 orang, nggak sampai 1000 orang itu datang ke pulau kecil. Sebetulnya orang Moriori itu waktu itu lebih Jumlahnya lebih banyak. banyak. Ya, jumlah banyak. Lebih dari 2 banding 1. Tapi Ya, orang Moriori itu mempunyai tradisi yang menyelesaikan segala sesuatu itu dengan cara damai. Gitu ya. Ya, bayangin aja ya. ini ya. Makanya ini kayaknya liberal orang-orang ini ya. Makanya liberalisme itu kan bagusnya itu cuma ada di mana? Cuma ada di meja-meja diskusi. Di dunia nyata itu kalah itu ya. Kalah. Dalam saat, ya bayangin aja. Mereka rapat. Bayangin jangan ada. Ini orang-orang sudah bawa pentungan, bawa senapan, bawa kapak itu ya. Orang-orang Maori itu. Orang-orang Maori itu bawa kapak itu. Nah ini Jejak jejak apa jago. namanya? Ini penduduk asli yang namanya Moriori, mereka rapat itu ya, rapat dewan. Jadi pimpinan-pimpinan rapat itu. Itu kayak orang-orang ini loh, kayak kayak orang Eropa sekarang menghadapi orang-orang Timur Tengah itu loh. Kira-kira Hmm. kayak gitu ya. Kira-kira Ya, ya. gitu. Mereka rapat ya. Mereka memutuskan untuk tidak melakukan perlawanan loh. Gitu ya. Hmm. Mereka itu memutuskan untuk tidak melakukan perlawanan, tapi menawarkan perdamaian dan persahabatan, ya, dan pembagian sumber daya. Bayangin aja itu. Nah, itu, nah ini buku ini menyedihkan ini. Jadi digambarkan sebelum orang-orang Moriori itu sempat menyampaikan hasil rapat mereka, itu. Mereka sudah didatangin oleh orang Maori ditembak, ya, dikapak, dimasak, dimakan. Jadi ya orang orang Maori itu kemudian mereka itu membunuh semua orang Moriori tanpa perkecualian. Ya laki, ya perempuan itu ya anak-anak gitu ya. Itu memperbudak mereka itu ini ditulis betul-betul ditulis itu. Betul-betul ditulis oleh Hmm. Jared Diamond di situ itu ya. Jadi selama beberapa hari kemudian itu mereka membunuh ya orang-orang Maori itu membunuh orang-orang Moriori, memasak, memakan, banyak yang dimakan itu. Memperbudak semua orang lain, membunuh sebagian besar lah ya, sebagian besar orang Moriori itu dibunuh gitu ya. Nah, beberapa orang Moriori yang selamat itu ya, yang selamat itu bercerita itu tertulis itu dalam bukunya. Hmm. Orang Maori itu mulai membantai kami bagaikan sheep apa domba gitu ya. Ya. Kami ketakutan itu, lari ke hutan, bersembunyi di dalam lubang-lubang di tanah. Wah, ya. Wis pokoknya di mana saja pokoknya kita bisa apa namanya? Kita bisa lepas dari apa namanya? Kejaran orang Maori gitu. Tapi ketemu, gila ya apa gitu ya. Tapi ketemu aja gitu ya. Ketemu. Dan hasil brutal dari benturan antara orang Maori dan orang-orang Moriori itu sebetulnya dapat diramalkan dengan mudah gitu ya. Ya, ya itu dengan mudah. Kenapa? Ini Jared Diamond menjelaskan ini. Dan lebih tragisnya lagi, orang Maori dan orang Moriori belum sampai 1000 tahun sebelumnya, itu 500 tahun sebelumnya, mereka ini adalah satu suku gitu Satu suku. ya. Jadi orang Moriori dan orang Maori itu satu nenek moyang belum sampai 1000 tahun sebelumnya gitu. Ya, jadi kenapa itu ya? Kenapa? Baru tahun 1000 Masehi, ya, baru tahun 1000 Masehi
orang-orang ini sebagian dari orang Maori sampai ke yang namanya Pulau Chatham, ya. Jadi waktu itu pulau yang paling besar ya memang dua pulau yang namanya Selandia Baru itu ya. Selandia Baru itu Mm-mm. pulau, ada dua pulau, Pulau Utara dan Pulau Selatan. Itu gede memang gitu ya. Ya, Besar. Ada sumber daya logam, ada kalau mau cari besi di sana ada gitu ya itu. Nah, tapi yang namanya Pulau Pulau Chatham ini pulau kecil gitu. Pulau kecil. Sebagian dari orang-orang Maori itu pergi ke Pulau Chatham 1.000 tahun, tahun 1.000 Masehi. Jadi belum 1.000 tahun itu. Tapi karena kondisi alam yang sangat berbeda antara Selandia Baru, Pulau Utara dan Pulau Selatan, Pulau dengan Selatan. Chatham, itu akhirnya secara pelan-pelan generasi demi generasi, katakanlah 800 tahun gitu ya. 800 tahun ya. 800 tahun itu 1 tahun itu 100 tahun itu 5 generasi. Tapi 800 tahun itu adalah 40 generasi gitu ya. Dalam waktu 40 generasi, mereka yuk, kamu kalau jangankan 40 generasi itu kan, kamu aja menjelaskan warengmu aja nggak bisa wareng. Buyut aja kamu sudah gelagapan. Kalau kita tidak punya foto, tidak punya surat, tidak punya tulisan, kamu akan Tulisan. kesulitan menjelaskan mbahmu itu gimana gitu. Mm-mm. Kalau bapakmu kan kamu pernah bareng gitu ya. Mm-mm. Ya, jadi seorang anak itu mesti pada umumnya pernah bareng dengan bapaknya, kecuali dia lahir yatim piatu, apalagi buta huruf gitu ya itu. Ya. Wis karo ya gitu ya. Tapi kalau dia itu pernah hidup dengan bapaknya, dia itu bisa menjelaskan, menceritakan bapaknya gitu. Jarang orang itu bisa menceritakan kakeknya dengan detail kecuali orang gendeng gitu ya. Ya itu yang dia berinteraksi dengan kakeknya gitu. Kesulitan, apalagi dengan buyut gitu ya. Apalagi dengan cangga, wareng, udek-udek, gantung sewur, geplak sinte, kedebok bosok, tambah angel gitu ya. Tambah sulit gitu. Lah ini, Ya, ya itu ya. Ini 40 yang namanya 40 40 empat generasi. puluh generasi yang tadinya mereka ini sudah yang namanya apa namanya masyarakat pertanian gitu ya. Masyarakat pertanian. Orang Maori itu adalah masyarakat pertanian itu ya itu. Ya, itu itu mereka pindah ke yang namanya Pulau Chatham. Dan Pulau Chatham tidak memungkinkan untuk mereka itu menanam hasil tanam apa biji-biji tanaman yang dibawa dari Eurasia gitu. Ya, Hmm. jadi orang-orang orang-orang Maori itu ya, orang-orang apa namanya? Orang-orang Polinesia, mereka ini berangkat dari disebutkan di sini juga, disebutkan mereka itu berangkat dari Eurasia itu selain membawa biji-biji tanaman, mereka juga membawa binatang-binatang yang Ya, sudah ternak. didomestikasi dia binatang ternak. Antara lain ayam, anjing, dan babi. Loh, ya babi itu. Memang Hmm. memang babi itu akrab dengan orang Asia Tenggara gitu. Cito aja gila gitu. Si Cito saya gila padahal itu akrab itu ya, akrab Iya, itu ya. iya. Dan babi. Tapi yang namanya di Selandia Baru pun mereka mencapai Selandia Baru itu 1.000 tahun yang lalu. Apa tahun 1.000 itu. Tahun 1.000 mereka baru nyampe yang namanya Selandia Baru. Mereka ini adalah masyarakat pertanian. Mereka mengembangkan pertanian di Selandia Baru. Meskipun tanahnya itu berbeda dengan tanah yang ada di Eurasia atau di bagian Polinesia Utara atau Papua atau apa namanya Australia gitu. Hmm. Mereka akhirnya tetap bisa di apa namanya di Pulau Selandia Baru, Pulau Utara dan Pulau Selatan karena luas ada sungainya di situ. Mereka bisa mengatur irigasi, mereka bisa melanjutkan apa namanya kebiasaan mereka sebagai petani gitu. Masyarakat pertanian. Berbeda dengan saudara mereka yang mencapai Kepulauan Chatham itu. Lah ini tanaman-tanamannya
yang dibawa biji-bijinya itu. Ini biji makanan loh ya, bukan Ya. bijimu gitu. Nek bijimu ya digawa dewe-dewe ngono ya. Ya, biji-biji tanaman itu tidak bisa ditanam di Pulau Catam, Pulau Catam itu tidak bisa Catam itu. Sehingga akhirnya mereka itu mengubah lagi, mereka berubah dari masyarakat pertanian kembali menjadi masyarakat pemburu pengumpul, Oh, oke. ya, menjadi masyarakat pemburu pengumpul. Nah, sesuai dengan apa namanya, ya karakter masyarakat pemburu pengumpul, mereka ini kemudian tidak kenal perang. Tidak ada tentara dalam masyarakat pemburu pengumpul, nggak ada. Yang ada tentara itu adalah pertanian, Pertanian. menjaga Karena menjaga ada yang lahan mereka. dijaga. Ya, gitu. Nah, mereka dia ya akhirnya mereka secara pelan-pelan selama beberapa generasi mereka berubah menjadi masyarakat pemburu pengumpul lagi. Mereka masyarakat cinta damai gitu ya. Mereka cinta Mufa, damai. musyawarah mufakat. Musyawarah untuk mufakat karena ya masyarakat pemburu pengumpul wajar mereka berburu gitu ya, kalau mereka berburu dapat Dibagi. sedikit ya dibagi titik edang gitu ya, dapat Ya, ya, banyak ya. ya dibagi banyak gitu. Banyak yang didapatkan dari Kepulauan Catam. Catam itu adalah banyak makanan laut ya, Hmm. binatang juga masih gede gitu ya. Nah, itu itu yang membuat kemudian dalam waktu kurang dari 1.000 tahun, suku Maori dan suku Moriori itu menjadi suku yang sangat berbeda karakternya gitu. Ya, dan terjadilah pembantaian yang tidak seimbang ini gitu ya. Tapi ya ngomong-ngomong, kalau kamu jadi seorang Maori gitu ya, kamu Hmm. datang ke Cantam, aku yakin tuh. Di sini Sama. ada 103, ini 139 100. orang. Kalau Heeh. 193, 5 orang itu kita anggap adalah masa apa namanya dalam distribusi normal manusia gitu ya. Oke. Kira-kira 120 orang itu dengan senang hati membantai orang Moriori gitu. Ya, ya, nggak usah ngunul lah tuh ya gitu. Kalau kamu nonton malam itu ya, nonton malam terus kemudian MU membantai Liverpool, kamu ya seneng gitu. Mm-mm. Ya, itu. Kamu ya seneng gitu. Jadi kamu jangan terlalu kalian kalian ini jangan terlalu menghakimi orang Maori ini ya gitu. Wes tak tanyain kalau kalian itu fannya MU membantai Chelsea, kalian juga gembira kok gitu. Ya, pada saat George Foreman dibantai oleh Muhammad Ali, fansnya Ya, Muhammad Ali seneng. gembira melihat yang namanya George Foreman itu berdarah-darah gitu. Ya, ya, ya iyalah ya. Aku membaca ini posisiku itu sudah anti perang gitu ya. Dulu ya itu. Aku membaca bukunya Deret ini adalah pada saat itu aku sudah anti perang. Aku tidak lagi membela yang namanya blok barat atau blok timur. Aku sudah tidak lagi mengidolakan Che Guevara dan Bob Marley Bob gitu Marley. ya itu. Sudah tidak gitu. Jadi aku membaca bukunya Deret ini sedih. Sedih gitu ya. Aduh, tapi ya di ujung ya Pak tadi, jadi di ujung bab ini, tapi kan Jared Diamond menjelaskan ya. Ini adalah yang namanya eh, eh, ya ini adalah yang namanya perbedaan karakter manusia yang diakibatkan oleh perbedaan karakter Geografi. dari masyarakatnya. Hanya perlu waktu kurang dari 1.000 tahun gitu ya. Nenek moyang sama, suku yang sama berkembang menjadi masyarakat yang berbeda gitu ya. Dan yang satu dengan senang hati gembira membantai.
Hmm. makan itu ya itu. Orang Moriori gitu. Bahkan sampai sekarang kalau kita melihat orang Maori itu masih atraktif di DPR, di DPRD ya mereka sambil nyanyi, "Wah," gitu ya, dengan Ya, ya. gayanya Mm-mm. gayanya Maori yang kayak begitu itu. Meskipun suku Maori sekarang menjadi minoritas juga di Selandia Baru itu ya, Selandia yang paling Baru. banyak. Nah itu. Nah sebetulnya eh Jared Diamond tuh menyampaikan kisah 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 apa namanya kisah mengerikan dan menyedihkan ini dia itu memulai bahwa yang namanya eksperimen alam ini itu bisa kita mengamati yang namanya Polinesia gitu. Ya. Polinesia itu banyak pulaunya dan pulaunya itu ekstrim dari pulau yang gede yang semi benua ini ya. Semi benua itu artinya Mm. ya ini apa namanya pulau pulau apa namanya pulau utara dan selatan yang ribuan kilometer panjangnya itu ya. Sampai ada pulau yang kecil gitu ya. Cuma 0,4 hektar gitu. Ya, 0,4 hektar. Pulau kecil itu. Ya, itu sebetulnya koyo anu ya, gunung sing jumbul gitu ya. Ya. Gunung ya sebetulnya kalau di apa namanya di apa di Pasifik itu kan kebanyakan bukan pulau, bukan benua. Kebanyakan itu adalah gunung yang muncul gitu ya, gitu. Ya, gunung yang muncul gitu. Nah, yang hampir mirip atau hampir sama dengan Selandia Baru atau pulau-pulau ya nggak banyak, hanya beberapa pulau yang besar gitu ya. Pulau besar yang kemudian di situ ada sungainya gitu ya. Karena pulau itu kalau tidak terlalu tinggi, tidak mungkin jadi sungai gitu. Kalau Mm. jadi sungai itu harus cukup ketinggian elevasinya dari permukaan laut. Jadi ada sungai Coba. permanen. Kayak apa? Hawaii, Hawaii itu adalah ada sungai permanen gitu ya. Ada ada beberapa pulau yang di sekitar apa namanya di sekitar apa eh, Pulau Pasca itu juga punya sungai. Jadi dia bisa bisa bertani di situ gitu. Pertanian tidak memungkinkan kalau tidak ada sungai gitu ya, gitu. Ya. Tidak mungkin tidak ada sungai. Nah, Jared itu menyampaikan di yang namanya apa namanya Polinesia itu kita bisa bereksperimen. Maksudnya itu kita itu bisa mengamati, mengobservasi dan mengkonfirmasi kejadian-kejadian di mana di Polinesia ini perbedaan pulau demi pulau yang ada yang pulau kecil, ada yang pulau besar gitu ya. Ya, ada yang pulau menengah, ada yang cukup atol saja gitu. Tapi pada dasarnya mereka menyampai di sana itu adalah eh, ini yang apa namanya pada dasarnya mereka menyampai di sana itu belum lama gitu ya, belum lama gitu ya, dan kan belum lama saja menghasilkan betapa apa perilaku manusia Yang misalnya berbeda. yang berbeda sesuai dengan karakter Karak- yang khas. Karakter pertanian mereka itu agresif gitu. Ya, pertanian itu justru agresif, pemburu pengumpul. Wah, mereka kan berburu. Justru justru pemburu pengumpul ini mereka lebih Tuh cinta nerimo. damai gitu. Nerimo. Jadi kalau dipepet Nerimo ya yang udahlah pandum. kita ya kita mepet itu ya. Nah, dijelaskan oleh Jared Diamond ini pulau yang kecil, bahkan ada pulau yang kecil yang padatannya itu mengalahkan Nederland gitu ya. 0,4 kilometer persegi. Jadi cuwilik loh tuh ya itu. Cuman 1,5 kilo, Cuma ping 1,5 kilo. Ya cuwilik loh itu ya pulau ini. Pulau ini cuma 0,4 hektar apa kilometer persegi gitu ya. 0,4 kilometer persegi gitu ya. Isinya 160 orang gitu. Itu terpadat 160 itu orang. adalah iya terpadat itu dijejali di situ itu. Ya, terjejalkan di situ padat banget itu ya. Jadi tapi ya mereka itu punya cara sendiri-sendiri untuk mengatasi atau misalnya untuk mengendalikan populasi. Ada Hmm. beberapa
suku di situ itu yang mengebiri anak laki-lakinya supaya nggak banyak-banyak anaknya gitu ya. Ya laki-lakinya dikebiri, anak laki-laki dikebiri gitu ya. Ya gitu. Kalau kalau di sana mengebiri demi populasi gitu ya. Tapi kalau di Cina di apa di istana itu dikebiri supaya ini sing dikebiri itu nggak ganggu keputren gitu, gitu. Beda Oke. beda gitu ya. Yang itu adalah masyarakat Tujuannya yang beda. namanya ya, masyarakat beradab. Coba kamu masyarakat beradab yang punya kerajaan. Nah ini masyarakat biadab ini mereka itu mengebiri anak-anaknya untuk membatasi lajunya populasi. Populasi. Ya, tapi di Cina supaya haremnya nggak diganggu gitu, gitu ya. Hmm. Ini perbedaannya itu. Kasim ya, Kasim kalau bahasa bahasa apa namanya bahasa Cinanya itu Taikam. Taikam itu apa namanya pembesar kebiri itu apa Taikam ya. Nah itu, nah ini digambarkan oleh Jared Diamond mulai dari jumlah penduduk, terus kemudian jenis pulau, ada yang atol, ada pulau yang tinggi, ada pulau yang besar. Terus kemudian jarak antara pulau itu dengan kutub dan eh, Katulistiwa gitu. Hmm. Seperti Kepulauan Chatham. Chatham itu sudah mendekati Antartika gitu ya itu. Sudah mendekati Antartika gitu. Itu bayangin aja itu memang betul-betul lah tanaman nggak hidup, tanaman-tanaman yang di bawah IR36 itu ya nggak IR36 nggak ono ya. Ini IR36 itu dulu menjadi pilihan utama orang-orang Jawa karena masa panennya cepat gitu ya. Tapi tidak tahan wereng. Dia termasuk tidak VUTW gitu ya. Lah wereng itu VUTW. ada dua, ada wereng coklat, ada wereng hijau. Nah, ini ngomong IR36. Nggak usah ya. Jadi biji-bijian yang dibawa dari apa dari Asia, Asia itu tidak bisa ditanam di situ. Akhirnya mereka berburu dan ya itulah jadinya gitu. Mereka kembali ke masyarakat pemburu pengumpul. Nah, itu mereka itu dipisah-pisahkan itu. Sebetulnya nanti di buku ketiganya kolaps itu dibahas lebih rinci itu ya. Kenapa yang namanya di Pulau Pasca itu mereka itu peradaban yang bisa membuat patung gede-gede itu mendadak kolaps gitu ya. Hmm. Dalam waktu 4 generasi gitu. Empat 4 generasi generasi ya. mereka itu betul-betul kolaps. Itu nanti kita bahas di buku ketiga ya. Tapi nanti Siap. di bab ini ada juga dia membahas itu sedikit itu. Tapi di bab kedua ini adalah melanjutkan sebetulnya serunya nanti di bab ketiga itu ya. Di bab Hmm. ketiga itu betul-betul kejadian di kala Marka itu ya. Kahamarka itu kejadian yang mengerikan, jauh lebih mengerikan dari kejadian yang ada di antara Moriori dan Maori ini ya itu ya. Itu 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 yang namanya bagaimana Jared itu menjelaskan di awal dari Eden ke Kahamarka ini ya. Mereka jadi yang namanya perilaku masyarakat atau Peradaban society masyarakat itu ya. peradaban masyarakat di sebuah tempat itu sangat dipengaruhi oleh jenis kondisi terus macam-macam ya. Jadi itu adalah mereka beradaptasi dari hal-hal yang seperti itu. Nah, nanti mungkin maksudnya apa namanya Jared itu supaya tidak terlalu baper pada saat mendapatkan cerita-cerita berikutnya gitu. Tapi memang Hmm. memang kalau kita itu tidak menggunakan apa kacamata ontologis membaca bukunya Jared ini ya baper memang gitu ya. Baper gitu ya. Tapi mari kita lebih melihat bukunya Jared Diamond itu secara ontologis ketimbang secara epistemologis Epistemologi. supaya kita itu tidak baper. Wes gitu aja. Tuh, kurang 3 menit tuh. Koniki no no. Berarti faktor geografisnya ini benar-benar Ya, pengaruhnya gede ya, Ter ya? gini ya, faktor geografis itu gede karena yang namanya itu di apa namanya
di buku-bukunya berikutnya itu disebutkan itu ya. Di buku ini disebutkan juga kemiringan dari bumi itu Hmm. membentuk yang namanya apa musim itu. 4 musim yang memungkinkan kita mempunyai peradaban. Kalau tidak bisa gitu ya. Nah, 4 musim Oke. itu yang membuat yang namanya kita itu sudut sudut bumi itu miring 33 derajat itu. Saya tunggu berisik ya. Oke, siap, Bos. Itu membuat yang namanya kita itu mempunyai 4 musim. 4 musim itu menumbuhkan yang namanya kehidupan awal sampai akhir. Meskipun itu adalah tantangan-tantangan tersendiri yang didapatkan karena namanya suku-suku Maori. Suku Moriori tadinya itu adalah masyarakat yang ada di Katulistiwa. Tapi Hmm. toh mereka bisa mendapatkan cara untuk bertahan hidup Bertahan gitu ya. hidup. Cara bertahan hidup ya itu ya. Nah, kalau kita bertahan hidup itu terus kemudian apa namanya bisa ya itu ada dikoreksi 23,5 derajat miringnya itu ya. Nah, kalau kita itu bisa apa namanya bisa menjelas apa mereka bertahan hidup terus kemudian mereka mempunyai perilaku-perilaku. Jared itu menjelaskan bahwa perilaku manusia itu secara kolektif dibentuk oleh banyak hal itu, bukan hanya satu Ya, hal ya. gitu. Dan di ujung dari bab ini, kejadian ini hanya bisa terjadi di Polinesia, tidak akan Oke. terjadi di tempat lain gitu ya. Ya, dia dia memberikan ini kejadian ini di Polinesia, tidak di tempat lain. Kan tempat lain tentu akan berbeda Akan masyarakatnya, beda. gitu, akan beda. Dia hanya menjelaskan ini hanya di Polinesia, tidak bisa diterapkan di tempat lain. Wis tuh, jam Oke, songon saya hilang itu. siap. Ya wis, Makasih. oke, Kasih Ter. oke, Lanjut. ya, oke. Kapan-kapan sudah tak screenshot ini. Makasih teman-teman. Nanti dilanjut lagi bab ketiga. Bentrokan di Kahamarha. Kalau situ. Assalamualaikum.